Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang monoteisme Kristen. Dari Nats Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 ini sering kali digunakan oleh para polemikus untuk menyerang keimanan orang Kristen. Mereka sering kali mengatakan ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus mengajarkan tentang keesaan Allah dan bahwa Yesus Kristus hanyalah utusan Allah. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar apakah yang mereka katakan itu benar. Mereka mengutip ayat ini, tapi mereka melupakan ayat-ayat selanjutnya. Bila kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari perikop ini, sebetulnya itu semua sudah jelas apa yang Tuhan Yesus maksud. Di sana ya, Tuhan mengatakan kepada Bapa, kepada Tuhan Allah, segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Yesus Kristus satu-satunya yang disebut nabi yang berani berkata kepada Allah, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Nabi mana di dunia ini yang berani berkata seperti itu? Hanya Yesus. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Monoteisme Kristen dibangun di atas pemahaman dan pengenalan tentang satu-satunya Allah yang benar. Monoteisme Kristen tidak sekedar mengenal satu Allah, bukan sekedar satu tok, tetapi monon aletinon theon, satu-satunya Allah yang benar. Sebelum lanjut kepada poin berikutnya, saya ingin kita melihat gambar yang ada di depan. Pertanyaan saya, ada berapa ekor ular dalam gambar tersebut? Satu. Ada berapa ekor? Satu. Ya? Apa dua? Satu. Satu, dua? Satu ekor, dua ekor? Dua ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Ada berapa ular di dalam gambar tersebut? Satu ular? Dua ular? Satu ular? Dua ular? Mana yang benar? Satu ular? Dua ular? Oke, baik. Nanti saya akan beritahukan jawabannya ya. Selanjutnya, siapakah Allah yang benar itu? Tentu Allah yang benar yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus adalah Allahnya Israel. Allahnya orang Yahudi, karena Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Allahnya orang Israel itu cuma satu, hanya satu? Betul. Dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Di situ digunakan kata Echad. Satu. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tetapi kata Echad di situ, kata Esa di situ lebih kaya daripada sekedar satu. Kata Esa di situ mengandung kemajemukan seperti yang dituliskan oleh Kejadian 2 ayat 24. Di situ Tuhan berfirman, sebab itu ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Wehayu lebasar echad, menjadi
satu daging. Dua menjadi satu. Berarti di dalam keesaan ada kemajemukan. Dengan itulah kita bisa memahami tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan pada ayat 26. Tuhan berkata, baiklah kita. Tetapi pada ayat 27, Allah selanjutnya mengatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tadi plural dengan kata ganti kita. Sekarangnya dengan kata ganti singular, tunggal. Di sini kita melihat ada kemajemukan. Dalam Targum Yahudi, Targum Yahudi ini merupakan tafsir terhadap Tanakh. Tanakh itu perjanjian lama, kitab sucinya orang Yahudi. Dalam Targum Yerusalem, jadi bukan hanya orang Kristen saja memandang kejamakan pribadi Allah. Dalam Targum Yerusalem, untuk ayat 27, untuk ayat 27, di sana dikatakan Memra da Adonai. Untuk kata Elohim, untuk kata Allah di situ diartikan Memra da Adonai. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam keesaan ada kemajemukan. Dalam Mazmur 45 ayat 6 sampai 7, supaya kita pertegas apakah iman Kristen tentang kemajemukan pribadi Allah ini muncul pada perjanjian baru pada awal gereja saja? Tidak. Mari kita belajar dari Mazmur 45 ayat 6 sampai 7. Saya akan mengambil terjemahan dari Alkitab yang terbuka dari Yayasan Lembaga Sabda. Karena menurut saya terjemahan lain untuk ayat ini kurang pas seperti itu. Lain menerjemahkannya tahtamu kepunyaan Allah. Dari banyak terjemahan yang saya baca tidak seperti itu. Hanya lain menggunakan tahtamu kepunyaan Allah. Nah, saya ambil terjemahan Alkitab yang terbuka. Mazmur 45 ayat 6 sampai 7. Tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapimu dengan minyak kesukaan melebihi kawan-kawanmu. Dari Mazmur 45 ayat 6 sampai 7 telah dinubuatkan bahwa yang diurapi itu, bahwa Kristus itu bukan sembarang Kristus, bukan sembarang utusan. Kisoka Elohim olam. Pada ayat 6. Tahtamu, kisoka, tahtamu Elohim, Allah olam, kekal. Dalam bahasa Inggrisnya, the throne of God is forever or ever. Di situ ada Allah yang punya tahta. Tetapi di dalam ayat 7 dikatakan, sebab itu Allahmu telah mengurapimu dengan minyak. Ada Allah yang diurapi, yaitu Kristus, dan ada Allah yang mengurapi. Ini Mazmur 45 ayat 6 sampai 7 yang dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Sudah dinubuatkan bahwa Kristus itu adalah Allah. Dan Mazmur 45 ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani. Dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Dan sekali ini lain menerjemahkan dengan tepat. Tentang anak ia berkata, tentang Yesus Kristus. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat
kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi kawan-kawanmu. Ada dua pribadi Allah di situ. Yang pertama yang punya tahta, yang diurapi, yaitu Sang Kristus. Dan yang kedua, Allah yang mengurapi. Ingat, itu sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Lantas, apakah Allahnya orang Kristen itu 2, 3? Tidak. Kenapa? Dalam Yohanes 10 ayat 30 jelas di sana Tuhan Yesus berkata, ya, aku dan Bapa adalah satu. Sebab apa? Sebab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ingat tadi tulisan Targum Yerusalem, ya, yang menciptakan manusia itu adalah Sang Firman. Memra Adonai. Jadi firman Allah itu yang adalah pribadi Allah sudah dinyatakan jauh-jauh hari sebelumnya. Biasanya mereka akan berkata, bukankah Yesus Kristus itu di dalam Yohanes 17 ayat 3 hanya dikatakan hanya seorang utusan? Yesus Kristus adalah utusan, tapi dia bukan utusan biasa. Dia adalah utusan perjanjian. Perjanjian Allah kepada umatnya. Dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan, aku akan menetapkanmu sebagai satu perjanjian bagi umat manusia dan sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuka mata yang buta dan seterusnya. Jadi Yesus Kristus adalah utusan perjanjian. 450 tahun sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia, Nabi Meleaki menubuatkan dalam Meleaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Setelah Yohanes perhatikan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Ingat peristiwa ketika Yesus Kristus datang masuk ke dalam bait Allah, dia ambil cambuk, dia bikin cambuk, dia porak-porandakan pedagang-pedagang itu semua, meja-meja dia jungkir balikan. Dia adalah Tuhan yang dinanti-nantikan itu. Dia adalah utusan perjanjian itu. Lain menerjemahkan kata malak di situ dengan malaikat. Sebetulnya kata malak itu bisa juga berarti utusan. Dalam bahasa aslinya tertulis wa malak haberit. Hampir semua terjemahan saya lihat bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain, termasuk King James Version, di situ dituliskan the messenger of the covenant. Jadi utusan perjanjian. Jadi Kristus adalah benar-benar utusan, tapi dia adalah utusan perjanjian. Kristus adalah utusan perjanjian, firman Allah yang menjadi manusia. Kristus yang diurapi itu, Allah yang diurapi itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita dari kebinasaan. Pertanyaannya, apakah Allahnya orang Kristen lebih dari satu? Oke, baik. Saya mau beritahukan kita semua bahwa Allah itu agung, besar, dan penuh dengan misteri. Firman-Nya dalam Yesaya 40, ya, dikatakan, Yesaya 40 ayat 18 dan ayat 25. Dengan siapakah kamu samakan aku? Dengan apakah kamu serupakan aku? Tidak ada di dunia ini yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada di dunia ini yang bisa
kita gunakan untuk menggambarkan keberadaan Allah. Tetapi melalui ciptaan, ingat, tetapi melalui ciptaan kita bisa rendah hati, menaklukkan pikiran kita bahwa hal-hal yang ada di depan mata kita pun belum tentu kita bisa pahami dengan tepat. Apalagi tentang Allah yang luar biasa itu. Saya mau kita perhatikan gambar di depan ini. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang sedang berjalan di dalam gambar ini? 3 orang. 2, 3? Coba. 3. 2 atau 3? Ada berapa orang? Baik. Kita akan lihat gambar berikutnya. Ada berapa driver yang sedang mengemudikan mobil dalam gambar ini? Perhatikan. Ada berapa driver yang sedang mengemudikan mobil dalam gambar ini? 2. 1, 2. 1, 2. Baik, saya ganti pertanyaannya. Ada berapa orang yang sedang mengemudikan mobil dalam gambar ini? 2. Halo? Ada berapa orang? Nah, ini gambar terakhir. Ya. Ada berapa orang yang sedang bersepeda? 1 atau 2? 1 orang atau 2 orang? Allah itu tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi yang Tuhan ciptakan saja tidak bisa membuat kita mengambil satu kesimpulan yang pasti tentang jumlah. Yang Tuhan ciptakan saja masih menyisakan banyak misteri di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih lagi Dia yang menciptakan kita. Oleh sebab itulah, monoteisme Kristen bukan sekedar satu tok, tapi monoteisme Kristen adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu telah mengutus firman-Nya yang adalah Allah menjadi manusia, mengambil rupa sama seperti kita, dilahirkan menjadi manusia dengan nama Yesus, dan Dia menjadi perjanjian penebusan antara Allah pencipta langit dan bumi dengan manusia. Oleh sebab itulah, satu-satunya Allah yang benar itu hanya bisa dikenal melalui Yesus Kristus yang diutusnya itu. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus diutus bukan sembarang utusan. Yesus Kristus diutus untuk memberikan kita hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan menerima hidup itu.